Halo netizen, bertemu lagi bersama saya Dedianti dalam Top 3 News. Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update mulai dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi topik perbincangan hangat warganet. Mari kita simak Top 3 selengkapnya. Berita pertama, kebakaran hebat melanda Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hebat ini memakan puluhan jiwa korban. Mari kita simak berita selengkapnya. Setelah sebelumnya 41 napi tewas akibat kebakaran Lapas Tangerang, kini korban tewas bertambah 3 orang yang berarti total keseluruhan ada 44 napi tewas hingga cerita ini diturunkan. Korban tewas akibat Lapas Tangerang terbakar bertambah 3 orang diungkap Humas RSUD Kabupaten Tangerang, Dr. Hilwani. Kata dia, korban meninggal akibat kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang bertambah 3 orang menjadi 44 orang. Hilwani menjelaskan, ketiga korban itu meninggal dengan luka bakar di atas 80%. Nanti ketiga korban akan dilakukan pemusalaran jenazah dan diberikan kepada pihak keluarga. Sementara proses identifikasi jenazah korban kebakaran Lembaga Kemasyarakatan atau Lapas Tangerang menggunakan DNA membutuhkan waktu minimal 5 hari. Hal itu disampaikan oleh Komandan Disaster Victim Identification atau DVI Pusdokes Polri Kombes Heri Wijatmoko. DNA itu 5 hari prosesnya, bukan seperti kami periksa rapid antigen, prosesnya beda, kata Heri kepada wartawan. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan proses identifikasi bisa lebih cepat, dengan catatan 1 hari 3 data primer berhasil dicocokkan. Data primer yang dimaksudkan adalah DNA korban yang dicocokkan dengan DNA keluarga. Kemudian gigi korban yang dicocokkan dengan rekam medis pemeriksaan ke dokter gigi, dan sidik jari yang dicocokkan dengan dokumen pribadi korban seperti paspor. Sebelumnya diberitakan kebakaran terjadi di Blok C Lapas Kelas 1 Tangerang pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari. Dilaporkan ada sebanyak 41 narapidana yang tewas karena diduga terjebak di dalam kebakaran api. Berdasarkan data sementara, korban luka 8 orang dan korban luka ringan sebanyak 72 orang. Untuk dapat mengidentifikasi jenazah, tim DVI Forensik Mabes Polri memerlukan sejumlah data sebelum korban ini meninggal dunia, baik data primer maupun data sekunder. Adapun yang dimaksud data primer yang dibutuhkan tim DVI meliputi sidik jari, DNA, dan gigi. Sedangkan data sekunder meliputi foto, semasa hidup hingga pakaian yang dikenakan korban. Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang telah memberikan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Untuk itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly akan memberikan santunan kepada keluarga. Yasona akan memberikan 30 juta rupiah kepada keluarga narapidana yang dinyatakan tewas. Siap-siap netizen, bioskop akan buka pada 14 September mendatang. Mari kita simak berita selengkapnya. Pemerintah berencana mengizinkan bioskop di Jakarta kembali beroperasi. Penyedia film layar lebar ini masih dilarang beroperasi selama aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini dikatakan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau KPBSI Joni Syafruddin. Ia menyatakan rencana pembukaan bioskop ini sedang dimatangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rencananya begitu, sudah diproses karena bioskop kan perlu ada spare waktu. Makanya dikasihlah sebelum tanggal 14 September untuk persiapan, kata Joni saat dihubungi. Kendati demikian, Joni menyebut rencana ini belum pasti akan terwujud, sebab pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemendagri nantinya. Salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi pengunjung adalah wajib melakukan vaksinasi. Nantinya akan ada pemindahan QR Code sebelum masuk untuk memastikannya. Tak hanya itu, kapasitas ruang bioskop juga harus dibatasi maksimal 50% pengunjung yang boleh masuk. Penonton juga tak diperkenankan makan atau minum karena harus menggunakan masker. Ya, Ketua GPBSI menjelaskan pembukaan bioskop ini harus dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan para pengunjung harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk bioskop. Aksi seorang pria baru-baru ini mencuri perhatian di media sosial. Dengan video berdurasi singkat, terlihat pria ini memanggul motor setelah keluar dari kapal. Media sosial dihebohkan dengan penampakan seorang pria memanggul sepeda motor turun dari kapal di sebuah pelabuhan. Dalam video terlihat pria panggul motor dengan santai. Aksi ekstrim tersebut menjadi perhatian dan viral di media sosial. Banyak warganet yang heran melihat video viral tersebut, lantaran lelaki dalam video itu terlihat seolah memiliki kekuatan yang lebih untuk melakukan cara menurunkan motornya tersebut.
Dalam sebuah video berdurasi singkat yang diunggah akun Instagram @indotoday, ia terlihat menaiki sebuah kapal dan baru sampai di pelabuhan tujuan. Menariknya, ketika turun dari kapal, pria itu membawa motor dengan cara dipanggul di bagian pundaknya. Ia nampak seolah memiliki kekuatan yang lebih dalam memanggul motor di pundak saat turun dari kapal. Ia turun anak tangga perlahan dengan memanggul motor di pundaknya. Terlihat seorang warga juga membantunya dari belakang demi menjaga keseimbangan si pria tersebut. Aksinya pun disaksikan banyak orang yang saat itu berada di area pelabuhan. Momen tak biasa ini kemudian berhasil mencuri perhatian netizen di media sosial. Banyak dari mereka yang menyoroti kekuatan dari pria yang memanggul motor ketika turun dari kapal. Pria yang belum diketahui identitasnya itu terlihat tidak keberatan dalam memanggul motor turun dari kapal. Wah, apakah netizen sanggup mencobanya? Netizen, itu dia sejumlah berita-berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari berita kebakaran hebat di Lapas Kelas 1 Tangerang dan juga rencana pembukaan bioskop pada 14 September dan juga aksi viral pria yang memanggul motor. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.